Sebagai seorang rekam medis bagian koder, seringkali dihadapkan pada tantangan untuk memastikan akurasi coding pasien. Seperti kasus hari ini, Amel merasa kebingungan karena ada beberapa inkonsistensi dalam dokumentasi pasien yang perlu diklarifikasi untuk memastikan coding yang tepat. Selamat siang, Dr. Rima. Selamat siang, Bu Amel. Ada apa? Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait dokumentasi atas nama pasien Melinda. Silakan sekarang bisa ke ruangan saya. Baik Bu, nanti saya kesana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat siang Dr. Rima, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait dokumen atas nama Nyonya Linda dengan nomor rekam medis 240828001. Siang Bu Amel, tentu silakan pasien yang mana? Bu, pasien atas nama Nyonya Linda, usianya 45 tahun yang dirawat pada tanggal 20 sampai 25 Agustus dengan diagnosa utamanya yaitu diabetes mellitus. Namun saya menemukan beberapa inkonsistensi dalam dokumentasi yang perlu diklarifikasi. Untuk coding yang tepat, Bu. Oh iya, saya ingat. Ada masalah apa dengan dokumentasinya? Dalam dosen medis tertulis DM tipe 2 tidak terkontrol. Namun di progres hari ketiga disebutkan DM dengan komplikasi neuropati. Apakah benar Bu ada komplikasi neuropati yang terdiagnosis selama perawatan? Oh iya betul, hasil pemeriksaan neurologis menunjukkan tanda-tanda neuropati diabetik. Mungkin saya belum menuliskan di diagnosa akhir dengan jelas. Bu, jadi untuk coding yang akurat, saya perlu memastikan apakah diagnosa utamanya tetap diabetes mellitus tipe 2 tidak terkontrol dengan diagnosis sekunder neuropati diabetik atau neuropati yang menjadi alasan utama perawatan. Alasan utama masuk memang karena gula darah tidak terkontrol. Neuropati ditemukan sebagai komplikasi saat pemeriksaan, jadi tetap DM tidak terkontrol sebagai diagnosa utama. Bu, terima kasih atas klarifikasinya. Yang kedua yaitu terkait prosedur. Di catatan perawat disebutkan dilakukan insulin drip selama 48 jam pertama. Namun tidak ada dokumentasi dokter tentang prosedur pemberian insulin kontinu ini. Apakah ini perlu dikoding sebagai prosedur terpisah? Ya, itu memang prosedur standar DM, tidak terkontrol berat. Saya akan menambahkan instruksi dokter yang lebih spesifik di dokumentasi. Untuk coding, ya itu bisa dikoding sebagai continuous insulin infusion. Baik Bu, satu lagi, saya juga melihat bahwa pasien mendapat konsultasi ke spesialis mata. Namun hasil konsultasi belum ada di berkas. Apakah ada temuan retinopati atau komplikasi mata lainnya, Bu? Oh iya, hasil konsul mata sudah keluar kemarin, tidak ada retinopati diabetik yang signifikan, hanya disarankan kontrol rutin. Saya akan minta bagian administrasi untuk melengkapi berkas tersebut. Jadi untuk diagnosis saya tidak perlu menambahkan kode untuk neuropati ya Bu? Betul, tidak perlu, hanya diabetes tidak terkontrol dengan neuropati diabetik saja. Bu, jadi untuk summary codingnya yaitu diagnosis utama E11.65 tipe 2 diabetes mellitus with hyperglycemia, dan yang kedua diagnosis sekunder yaitu E11.40 tipe 2 diabetes mellitus with diabetic neuropathy, dan untuk prosedurnya yaitu pemberian insulin kontinu. Apakah sudah sesuai dengan kondisi klinis pasien, Bu? Ya, itu sudah tepat. Terima kasih sudah teliti. Ini sangat membantu untuk akurasi dokumentasi dan pelaporan. Sama-sama Dr. Rima, ini memang sudah menjadi tugas kita bersama untuk memastikan dokumentasi yang akurat. Kalau boleh, saya minta tolong untuk melengkapi dokumentasi prosedur insulin dan meminta hasil dari konsul mata ditambahkan ke berkas ya Bu. Tentu saya akan urus hari ini juga. Ada yang perlu didiskusikan lagi?
Untuk kasus ini sudah cukup Bu, namun boleh saya ingatkan untuk dokumentasi ke depannya, jika ada komplikasi atau prosedur khusus yang ditemukan selama perawatan, mohon bisa dituliskan di resume medis agar memudahkan dalam pengkodingan yang akurat. Baik, kedepannya saya akan lebih detail dalam dokumentasi. Terima kasih telah mengingatkan Bu Amel. Terima kasih banyak atas kerjasamanya Ibu Rima. Komunikasi ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas data medis kita. Akhirnya, setelah klarifikasi dengan dokter, masalah inkonsistensi sudah teratasi dan coding pasien sudah akurat.